Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel Wahyu GTS. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, comment, and share ke sosial media teman-teman semua seperti Facebook, supaya banyak bermanfaat untuk semua orang ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga, sekarang subscriber di channel Wahyu GTS sudah 300-an ya teman-teman. Dari nol saya sangat berterima kasih dan juga sangat membludak view dari video cara menambang Bitcoin saya yang sebelumnya. Nah, pada kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, part 2-nya ya teman-teman ya. Ini membahas tentang buat teman-teman semua yang bertanya di video sebelumnya, saya akan bahas semua di sini ya. Oke. Langkah yang pertama ya, saya akan ulang cara menambang Bitcoin ini sampai masuk ke rekening kita ya, kita sampai cair ya ke rekening kita ya. Nah, ini menurut saya web ini sudah dipercaya sudah lama memang, dan juga terpercaya teman-teman, membayar juga ya teman-teman ya. Oke, saya ini kan NiceHash Miner. Nah, ini oke. Nah, sebelumnya saya akan uninstall terlebih dahulu Nice aplikasi software yang sudah saya install ya, karena juga banyak dari subscriber yang meminta dari nol ya hingga bisa menambang ya, katanya masih bingung begitu. Jadi buat subscriber pendatang baru juga bisa tonton video saya langsung di part 2 atau yang sebelumnya supaya paham juga ya. Saya demi juga buat subscriber untuk subscriber ya. Saya senang sekali juga, gak apa-apa ya teman-teman, komen, jangan ragu, jangan malu, karena saya sangat senang sekali apabila video saya banyak bermanfaat untuk semua orang ya. Semoga semua video yang saya buat bermanfaat untuk semua orang ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya akan uninstall ya semuanya. Nanti saya akan ulang dari nol dari pembuatan akun. Oke ya. Barangkali juga ada subscriber saya yang langsung subscriber baru pendatang ya, yang langsung menonton di part 2. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini saya coba uninstall ya. Nah, uninstall itu saya rekomendasikan buat yang masih error nih ya. Yang sebelumnya bilang masih error kan, saya memerintahkan untuk menginstal di link yang sudah saya berikan. Nah, uninstallnya itu jangan menggunakan uninstall sembarangan ya teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman uninstall menggunakan Revo Uninstaller Pro. Supaya apa? Supaya software tersebut benar-benar bersih dan tidak ada sisa file dari software tersebut. Nah, ini saya langsung aja install NiceHash Miner. Nah, ini saya install dulu supaya teman-teman paham bagaimana sih cara menambang Bitcoin. Apakah betul kita itu bisa dapat uang dolar maupun uang Indonesia rupiah langsung ya. Ini terbukti juga membayar ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih awam, nah ini saya akan ajarkan dari nol sampai bisa withdraw sampai cair masuk ke rekening kita masing-masing. Oke, saya harap teman-teman bisa paham ya. Yang penting teman-teman tidak skip video ini. Supaya apa? Supaya teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ya, begitu ya. Kadang juga kan ada yang di skip. Nah, jadi masih di komentar kadang masih bingung ya, tidak apa-apa juga nanya, tapi saya sarankan menonton dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham betul apa yang saya kerjakan ini ya teman-teman. Nah oke, bentar ya, saya hapus dulu semua file yang NiceHash ini supaya betul-betul bersih ya, tidak ada NiceHash. Nah, itulah cara uninstall ya. Oke, sekarang saya mulai dari nol lagi ya teman-teman ya. Buat teman-teman memang bang, dari nol dong bang, jangan langsung sudah gitu-gitu bang. Oke, saya akan buat. Nah, karena dari banyaknya komentar, saya sangat senang sekali antusiasnya. Dari 0 subscribe sudah sekarang di channel Wahyu GTS ini sudah
mencapai 325 subscribe ya teman-teman. Nah juga di apa ya, di video saya yang cara menambang ini, alhamdulillah ternyata antusias teman-teman semua sangat besar ya. Ini sampai juga yang menonton 10.000 orang, juga yang komen sampai 500-an ya teman-teman, yang banyak sekali. Oke, saya akan ulang. Nah, di sini kan banyak pertanyaan nih. Nah, saya akan bahas di part 2 ini ya, teman-teman, supaya teman-teman tidak bingung. Nah, oke. Buat subscriber pendatang atau subscriber baru, silahkan tonton dulu video saya yang part 1 yang cara menambang Bitcoin ini ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah part 1 ya, cara menambang Bitcoin di laptop atau PC menggunakan ini menggunakan VGA atau CPU terbaru 2021. Oke. Ya. Oke, langkah pertama ini saya akan logout ya dulu. Ini akun saya ya, teman-teman. Ini saya akan logout supaya teman-teman tuh paham betul dari awal hingga akhir ya, karena ada yang belum paham. Oke, saya akan ini. Nah, ini ada tampilan ini video. Ada tampilan layar HP saya juga di sini supaya saya bisa membaca komentar yang saya rasa penting untuk dibahas di video part 2 kali ini. Oke, saya buka dulu ya video saya kali ini. Oke, nah ini saya akan baca. Nah, ini nanti saya akan baca-baca di sini. Saya sangat senang sekali ya, saya bisa ya, semoga video yang saya buat itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya sangat senang sekali kalau memang video saya yang buat itu bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya senang sekali justru banyak orang yang berkomentar dan bertanya itu, saya senang sekali. Saya sangat senang sekali karena kenapa? Kerasa pingin tahu teman-teman semua tuh bagus ya, karena untuk meraih sukses tuh kita harus berusaha ya teman-teman, kita harus bertindak, bergerak, jangan rebahan terus ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama ya langsung. Nah, langkah yang pertama, sebentar ya teman-teman. Langkah yang pertama itu teman-teman langsung saja buka webnya yang bernama nicehash.com ya, nicehash.com. Buka. Oke, sebentar saya aktifkan untuk zoomnya dulu ya, supaya yang kira tidak kelihatan saya bisa zoom. Nah, ini saya zoom. Nah, ini kan supaya lebih jelas ya apa yang saya buka dan apa yang saya klik. Saya kira nggak kelihatan di layar begitu ya. Nah, ini saya buka yang namanya link https www.nicehash.com. Nah, setelah tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman langsung saja pergi ke get started. Nah, klik saja get started ya. Ini saya balikin lagi. Nah, ini supaya kelihatan. Nah, ini tulisan get started, teman-teman klik. Nah, langkah awal itu teman-teman bikin akun dulu ya, bikin akun dulu. Kita klik dulu ini get started, klik. Nah, setelah muncul tampilan baru seperti ini, teman-teman isikan email, password teman-teman, email dan password yang akan teman-teman buat. Nah, ini kan akun yang sudah saya buat. Nah, ini saya contohkan lagi ulang ya, saya bukan bikin akun baru lagi. Oke teman-teman, nggak apa-apa, karena ada yang bingung tadi, ada yang komen juga, bang jangan langsung sudah selesai akunnya bang, dari nol bang gitu bang. Oke, siap. Nah, ini saya akan dulu, terus saya pergi ke Gmail ya, buka dulu Gmail teman-teman masing-masing di laptop teman-teman masing-masing. Nah, ini juga banyak orang-orang dari agan-agan semua ini yang bertanya lewat email saya juga. Saya sangat senang sekali menjawab dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nggak apa-apa ya teman-teman, jangan malu bertanya, karena malu bertanya bisa sesat di jalan begitu ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan keluar dari akun saya. Oke, setelah keluar saya akan gunakan akun yang lain ya, atau ini ya, gunakan akun yang lain. Nah, ini saya punya email lagi. Nah, ini email saya. Nah, ini masukin ya seperti ini ya, seperti biasa ya. Untuk masuk ke Gmailnya, nah kalian harus masukin akun teman-teman semua, akun Gmailnya. Nah, setelah selesai seperti ini,
teman-teman tuh bisa pergi ke sini lagi ya, balik lagi ke web Nexthash tadi. Linknya ini ya, nexthash.com/my/register. Jangan sampai salah, karena apabila beda dengan apa yang saya contohkan, mungkin itu bisa termasuk kalian kena yang scam atau penipuan ya, atau yang tidak resmi ya. Yang resmi hanya ini ya, untuk mendaftar linknya. Nah ini ya, https www.nexthash.com/my/my/register. Oke, saya rasa cukup paham ya sampai di sini. Nah oke. Langkah berikutnya teman-teman masukin saja email teman-teman masing-masing untuk mendaftarnya. Nah ini saya masukin, klik untuk password, teman-teman bisa bikin. Nah ini teman-teman bisa baca ya di sini, satu huruf kecil, satu huruf besar, dan minimum 8 karakter, dan satu angka, satu spesial karakter. Contohnya seperti tanda seru, pagar, persen, atau apalah, pokoknya spesial karakter itu seperti itu, dan password harus sama. Oke. Itu syarat yang harus ada di dalam password ini ya. Teman-teman bikin password sesuai perintah ini, harus ada satu huruf kecil, harus ada satu huruf besar, harus minimum 8 karakter, dan ada satu angka, dan ada spesial karakter, dan juga password sini sama password ini, atas sama bawah ini harus sama ya, harus match sama artinya. Oke. Saya bukan buat passwordnya dulu, satu huruf besar, satu huruf kecil. Nah baru teman-teman bisa huruf kecil semua. Pokoknya intinya harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada spesial karakter, harus ada angka, dan passwordnya harus sama di atas sama di bawah ya. Ini saya tulis ulang, passwordnya harus sama ya. Ini yang harus syaratnya memenuhi password match ini harus sama ya teman-teman. Nah ini setelah hijau semua seperti ini kan hijau semua nih teman-teman ya. Nah ini saya perjelas. Nah ini hijau semua berarti sudah memenuhi apa yang di web ini inginkan. Kenapa? Ya biar aman ya teman-teman, tidak mudah dibobol oleh orang, karena ini kan sulit ya, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada 8 karakter minimal, ada satu angka, dan ada satu spesial karakter. Pokoknya itu intinya harus ada di dalam passwordnya, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter, dan harus sama passwordnya di atas sama yang di bawah. Oke, untuk choose your country ini adalah negara kita itu ada di negara mana. Kita bisa pilih Indonesia karena saya ada di Indonesia. Setelah itu yang di bawah ini teman-teman bisa klik centang-centang aja. Setelah itu klik account. Oke. Nah setelah selesai teman-teman bisa save di sini atau tidak, supaya nggak masukin email atau password lagi. Nah saya sudah hafal, saya tidak perlu men-save, takutnya ada yang menggunakan laptop saya bisa diambil alih. Oke. Setelah selesai kita menunggu email dari Nexthash, verifikasi Nexthash yang sudah dikirimkan ke email saya, tugas kuliah Wahyu. Nah ini kan email saya ya, tugas Wahyu kuliah ya, tugas Wahyu kuliah. Oh salah ya teman-teman nih, email saya ternyata tugas Wahyu kuliah. Astagfirullah. Sorry ya teman-teman, ya maaf ya, ini saya lupa juga. Saya nih kebanyakan email ya. Saya ulang lagi ya teman-teman ya, mohon maaf. Nah ini masukin lagi tugas Wahyu kuliah. Nah ini bikin password yang nah ini bikin password harus ada huruf besar, huruf kecil, 8 minimal karakter, 8 karakter ya. Terus ada satu angka, satu spesial karakter. Oke. Dan passwordnya harus sama. Oke, Indonesia. Oke, saya mohon maaf ya teman-teman, saya salah tadi, saya ulang lagi ya teman-teman. Saya masalah masukin email, itu emailnya orangnya. Oke, kita langsung create akun lagi, buat akun ya. Nah, ini email saya yang bener, tugas Wahyu kuliah. Mohon maaf. Nah, ini masuk ya teman-teman. Nah, mungkin yang belum
Bang, juga ada yang bertanya, lu saya kok heran gitu ya, Bang. Saya nggak ada verifikasi email, Bang. Gimana, Bang? Ya mungkin teman-teman salah masukin email ya, teman-teman ya. Nah, ini ternyata saya tadi salah masukkan, ternyata saya betulkan lagi dan masuk ya email verifikasi email dari NiceHash begitu, teman-teman. Nah, ini masuk ya di notifikasi email saya tuh, lihat ada masuk. Nah, dari NiceHash. Nah, ini teman-teman klik saja NiceHash di sini. Nah, ini ya copy untuk spesial kode dari NiceHash untuk verifikasinya bahwa Anda benar-benar yang manusia dan memiliki akun ini. Jadi disuruh verifikasi, dan ini klik verifikasi dan sudah ada tulisan your email address is now confirmed. Nah, ini tadi ya ada tulisan itu sudah terkonfirmasi. Nah, jadi teman-teman bentar nih. Nah, ini kan tadi 100% seperti ini harusnya. Nah, jadi setelah selesai daftar verifikasi sudah berhasil, tadi ada tulisannya. Teman-teman bisa ulangin, masukin pas email tadi, tugas Wahyu kuliah. Nah, ini masukin lagi passwordnya seperti tadi ya yang teman-teman bikin ya. Oke, login ya. Nah, ini login sudah. Oke, nah ini kan karena saya bikin baru ya, ini seperti ini tampilannya. Welcome to NiceHash. At NiceHash you can trade and store your favorite. Oke, Anda bisa jual beli di sini dan bisa membeli hash power, dan Anda bisa mengcustomize dashboard. Oke, langsung aja select service. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, teman-teman juga bisa ini sebenarnya juga bisa teman-teman klik, atau saya translate dulu apa itu artinya karena saya belum pernah klik yang bawah. Membeli konten besar-besaran di pasar. Oke, ini juga bisa dicentang, ini juga bisa membeli hash ya. Saya rasa juga nggak perlu dicentang, tapi centang aja semuanya. Ini juga bagus kok untuk navigasi kita. Nah, ini centang aja semuanya seperti ini, langsung aja mulai menggunakan NiceHash. Nah, ini karena saya sudah mencentang semua. Untuk membeli hash juga bisa di sini ya, teman-teman. Tapi saya nggak mengajarkan cara membeli hash, dan kita akan nambang menggunakan perangkat yang kita punya. Apa maksudnya, Bang, perangkat yang kita punya? Ya, VGA, perangkat yang ada di dalam laptop kita atau PC kita, yaitu VGA atau CPU ya, begitu. Oke, ini sudah ada notifikasi ya. Oke. Nah, setelah masuk di tampilan dashboard ya, ini namanya tampilan dashboard ya, teman-teman. Nah, ini linknya my/dashboard. Nah, ini adalah tampilan awal ya. Nah, ini kita pergi ke setting. Setelah kita berhasil bikin akun, kita pergi langsung ke setting. Nah, teman-teman langsung aja isikan nama teman, nama publik ya, maksudnya nama panggilan ya. Ini contoh saja, saya misal tugas, karena ini akun kedua, saya tidak menggunakan akun kedua. Jadi akun pertama saya hanya punya akun satu saja, tidak perlu banyak. Oke, ini karena hanya contoh ya, ini saya contoh saja namanya misal tugas, karena saya samakan saja dengan nama email saya. Oke. Nah, tugas terus first name misal siapa nih, atau gini aja deh, Bagas gitu ya. Karena saya sudah punya akun pertama, ini hanya akun contoh supaya teman-teman bisa mengerti ya. Nah, ini Bagas Saputra misal. Terus tahun lahirnya berapa, teman-teman bisa masukin. Nah, gini, ini tanggal lahirnya, ini tempat lahir misal di mana gitu, tuliskan ya secara lengkap. Nah, alamatnya di mana gitu ya. Nah, ini bisa masukin jalan apa. Nah, ini adalah kode pos, teman-teman bisa masukin aja kode posnya. Nah, ini Indonesia negaranya. Nah, apa ini, Bang? Kok ada tax ID number, Bang? Nah, tax ID number adalah nomor pokok wajib pajak. Apa itu, Bang, nomor pokok wajib pajak? Nah, karena di web ini kita bisa berpenghasilan, menghasilkan uang, kita akan dikenakan pajak ya, teman-teman. Karena di negara kita, di negara Indonesia,
kita harus wajib membayar pajak apabila kita mempunyai penghasilan. Nah, ini kan menimbulkan penghasilan, berarti kita diwajibkan untuk memasukkan nomor pokok wajib pajak. Buat teman-teman yang belum beli, buat teman-teman yang belum punya, teman-teman bisa langsung aja ke kantor wilayah masing-masing ya, ke kantor wilayah di daerah masing-masing. Nama kantornya yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di situ adalah tempatnya. Nah, teman-teman itu bisa langsung aja bikin di sana, bilang aja mau bikin NPWP untuk pribadi. Nah, nanti teman-teman diarahkan, nanti ikutin saja perintahnya. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang belum punya nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ini langsung aja save change ya. Save change udah selesai, kita pergi lagi ke akun limit. Nah, ini tadi kan kita udah verifikasi nih. Nah, ini kita sudah verifikasi, kita bisa deposit, withdraw, bisa beli power hash. Nah, ini bisa support pertukaran di seluruh dunia. Dan ini kita perlu juga verifikasi tier 1 ini untuk apa? Untuk kita bagi yang sudah berumur 18 tahun, kita harus verifikasi KTP dan juga kita harus mempunyai NPWP. Ya, bagi yang belum mempunyai NPWP juga nggak apa-apa sih. Ya, menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena ini kan jika teman-teman mau menggunakan dompet yang namanya Euro ya. Ketika teman-teman ingin menggunakan dompet Euro, teman-teman harus punya NPWP. Tapi kalau teman-teman nggak mau verifikasi juga nggak apa-apa, karena kalau pemain yang udah profesional mungkin ya diverifikasi semua. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa sih. Nah, intinya kesimpulannya nggak apa-apa, nggak usah diverifikasi ini. Apabila teman-teman nggak punya yang namanya NPWP, ketika teman-teman pingin lengkap akunnya, biar mungkin nanti suatu saat nggak kena limit atau apa, mungkin harus diverifikasi ya. Nanti kan ini akan berkembang terus ya. Sekarang juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu di sini pergi ke akun setting ya. Oke, sebentar, ini masih loading ya. Ini mungkin internet saya nih. Nah, ini akun setting ya. Nah, teman-teman bisa ubah currency nih, nilai mata uang. Kita langsung convert aja ke Indonesia rupiah. Supaya apa, Bang? Supaya kita itu bisa melihat kita itu sudah, kalau di convert penghasilan kita berapa, anggap kita dapat BTC sudah 0, sekian misal. Nah, itu sudah berapa rupiah ketika di convert ke Indonesia rupiah begitu. Nanti tampilannya langsung ke IDR gitu, saldo kita begitu teman-teman. Untuk security, untuk teman-teman, jikalau teman-teman ingin menggunakan 2 faktor authentication, teman-teman bisa menggunakan ini authentication. Karena kenapa? Nanti pada saat mau withdraw, ketika sudah mencapai minimum withdraw, teman-teman memerlukan yang namanya 2 faktor authentication. Mungkin nanti di next video saya akan bikinkan ya, soalnya, atau akan saya contohkan di akun pertama saya, karena saya hanya punya satu handphone ya, satu HP ya maksudnya. Soalnya yang akun pertama saya sudah menggunakan enable 2 faktor authentication begitu teman-teman. Jadi saya karena juga punya satu HP nih, nggak bisa pakai lagi enable 2 faktor authentication ini, harus HP yang lainnya begitu. Oke, next, mungkinnya mudah kok teman-teman. Nah, ini tinggal download aja aplikasi Google Authentication. Oke, setelah itu ini sudah selesai semua, baru teman-teman pergi ke notification. Nah, ini perlu ya. When I get a new mining payment. Nah, kapan saya akan mendapatkan pembayaran baru dari hasil mining? Nah, ini kita aktifkan saja. Supaya apa? Kita nanti di aplikasi handphone juga akan mendapatkan notifikasi saat kita sudah mendapatkan pembayaran dari website NiceHash. Nah, caranya ini saya kasih tahu. Teman-teman tuh buka handphonenya ya, Android maupun iOS kayaknya ada nih aplikasi NiceHash ya, kalau nggak salah sih di iOS juga ada. Nah, apabila teman-teman, karena saya menggunakan Android, saya akan contohkan di Android. Nah, ini
teman-teman klik aja NiceHash, cari aja NiceHash, terus klik saja download. Nah ini karena saya nggak mau update dulu karena ini lagi rekaman, nanti saya akan update. Oke, nah ini NiceHash aplikasinya seperti ini. Nanti bisa menggunakan fingerprint ya, kita biar lebih aman. Memang ini webnya sangat aman sekali ya teman-teman, supaya nggak dibobol orang saldo kita, uang kita. Ini jadi sangat canggih sekali ini. Kita buka pakai fingerprint. Nah ini kenapa saya aktifkan, menyuruh teman-teman aktifkan ini notifikasi, supaya nanti ketika ada pembayaran teman-teman bisa melihat di handphone teman-teman masing-masing. Oh, ada pembayaran masuk. Nah, enak kan gitu. Nah, gunanya apa, Bang? Kok disuruh install aplikasi ini, Bang? Nah, gunanya apa? Teman-teman nanti bisa memonitoring nih, memonitoring kita sudah mining dapat berapa nih. Nah, terus suhu dari VGA kita berapa nih? Terus suhu pendapatan per minggu, pendapatan sehari kita bisa dapat berapa nih. Nah nanti teman-teman bisa monitoring nih. Misal teman-teman lagi nambang, terus teman-teman mau tinggalin nih, teman-teman mau cek berapa ya, udah dapat berapa nih mining saya. Nah teman-teman dikala teman-teman meskipun lagi keluar kota mau kemana, teman-teman mudah saja, teman-teman tinggal buka aja aplikasi NiceHash tadi. Nah teman-teman bisa tuh monitoring lewat sini. Nah lihat nih, RIX kita, device ini adalah RIX, ini adalah perangkat kita yang kita punya. Nah ini saya kasih nama laptop MSI. Nah, karena di akun pertama saya itu tadi saya kasih perangkat saya namanya laptop MSI. Oke. Nah ini yang saya bilang tadi, kita bisa melihat temperatur suhu di laptop kita saat menambang tuh berapa. Nah nanti bisa kita monitoring di aplikasi ini, sangat bermanfaat sekali untuk kita ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, saya minimize dulu, kita balik lagi di webnya. Ini saya akan kupas tuntas supaya teman-teman mengerti, paham betul bagaimana caranya sih Bang nambang gitu yang benar, yang supaya sampai kita mendapatkan uang. Nah itu ya teman-teman. Setelah selesai mengatur ini semua, menurut saya sih, nah ini bisa menambahkan bank akun untuk, menurut saya tidak perlu karena kita kan nggak mau beli apapun, kita akan mendapatkan uang, malah kita dibayar nanti. Withdrawal address untuk nanti ini adalah untuk saat mau withdraw ke akun Indodex atau akun lain ya, atau BTC kita, atau di Binance atau di CryptoCap atau dimanapun lah di Indodax itu ya. Saya sarankan teman-teman menyimpan BTC teman-teman di akun Indodax nanti, karena bisa ditradingkan lagi atau bisa dicairkan langsung masuk ke rekening. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk di pengaturan. Nah, sekarang kita akan menuju ke cara miningnya. Oke. Yang pertama, teman-teman buka saja dulu mining di sini ya. Klik mining ya. Ini saya akan zoom. Klik mining ya di sini. Nah, mining di atas ini ya, teman-teman. Nih ada tulisan mining. Nah, terus teman-teman, Bang, gimana downloadnya, softwarenya, Bang, software nambangnya. Nah, ini downloadnya di sini, teman-teman. Nah, download miner or at ASIC. Nah, klik aja di sini ya, teman-teman. Nah, ada pilihan seperti ini. Nah, teman-teman kan pasti kalau teman-teman pengguna AMD, Nvidia, Intel, teman-teman bisa langsung aja download di yang ini yang paling atas, NiceHash Miner, support AMD, Nvidia, Intel. Oke. Untuk penggunaan NiceHash OS ini, apabila teman menggunakan Linux juga bisa. Nah, apabila teman-teman menggunakan ASIC itu adalah alat untuk menambang khusus buat Bitcoin ya. Ada tuh namanya alat memang khusus untuk nambang Bitcoin, bisa pakai ini. Oke, karena ini saya akan menyocokkan di laptop atau PC ya, maksudnya menggunakan AMD atau Nvidia atau Intel kita, atau CPU maksudnya ya. Oke, kita langsung aja download di ini ya. Yang pertama ini kita klik aja download. Nah, loading ya teman. Nah, setelah masuk kayak gini, metodenya ini kan harus mendisable Windows Defender Real Time Protection. Terus habis itu kita harus menonaktifkannya. Nah ya. Oke, sebelum kita mendownload, kita diperintahkan untuk menonaktifkan antivirus kita. Caranya bagaimana? Nah, ini juga ada yang banyak tanya juga di video sebelumnya. Nah, saya akan jelaskan lagi di sini ya, teman-teman ya, supaya betul-betul paham. Nah, Oke, nah gimana caranya, Bang? Nah, untuk pengguna Windows 10, Windows 8 mungkin caranya sama seperti ini.
Nah, ini saya kan menggunakan Windows 10. Nah, ini di sini pokoknya meskipun teman-teman menggunakan Windows 7, teman-teman tuh juga bisa, tapi mungkin beda ya. Atau teman-teman pokoknya cari aja Windows Security. Nah, saya sarankan antivirus hanya menggunakan dari antivirus bawaan dari laptop kita masing-masing. Tidak perlu menggunakan SmartDev ataupun lainnya, itu malah bikin berat laptop kita, bikin jadi rancu bertabrakan, padahal sudah ada antivirusnya di dalam kontor, di dalam laptop atau PC kita. Padahal antivirus dari bawaan laptop yaitu Windows Defender itu yang paling kuat, karena ini udah terpercaya teman-teman, nggak usah pakai antivirus tambahan. Ini saya juga hanya menggunakan satu antivirus saja begitu ya, antivirus bawaannya ini. Nah, sebelumnya gimana caranya Bang, cara menonaktifkan antivirusnya? Ini klik ini. Ini saya ulang ya. Nah, ini klik yang namanya virus and threat protection. Nah, ini kan awalnya gini. Nah, ini teman-teman langsung aja klik yang virus and threat protection, klik aja. Setelah muncul tampilan ini, teman-teman pergi ke virus and threat protection setting, klik aja di manage setting ini. Nah, oke. Setelah masuk di tampilan ini, di bagian menu real time protection, teman-teman klik saja off, klik aja. Nah, ini yes. Nah, setelah ini berarti antivirus kita sudah off nih, udah mati. Nah, ini ada notifikasi katanya disuruh on kan lagi katanya. Oke, nanti ini kita on kan lagi, tapi ada settingannya supaya kita mengatur supaya NetHash ini tidak dianggap virus. Karena saya sudah baca filenya, memang bukan virus ya teman-teman, tapi sama Windows ini seperti virus begitu ya teman-teman ya. Nah, cara settingnya sebentar lagi kita download dulu. Yang penting ini kita harus ikutin step by stepnya. Oke, setelah kita menonaktifkan antivirus kita balik lagi ke sini ke webnya tadi. Nah, setelah itu ini teman-teman klik centang di sini, baru klik go to GitHub and download. Ini saya zoom lagi. Nah, ini teman-teman langsung aja klik go to GitHub and download. Ini saya secara perlahan-lahan ya, semoga mudah dimengerti dengan penjelasan yang saya jelaskan ini ya. Semoga bermanfaat lah begitu ya. Oke, setelah muncul di website GitHub ini, kita dibawa ke web ini. Ini adalah tempat untuk mendownload NiceHash kita. Oke, nah ini di sini ada download NiceHash Miner 3.0.5.6 installer. Nah, ya itu. Kadang ada yang error kan. Saya kemarin di video sebelumnya saya memang nyuruh teman-teman semua untuk download di zip package ini. Nah, itu saya lupa. Tidak semua support dengan laptop atau PC support dengan zip package ini, karena ini kayaknya lain ya mungkin. Saya sarankan saja untuk mendownloadkan yang ini. Mendownload yang ini ya. Download NiceHash Miner 3.0.5.6 yang installer ya, yang berbentuk software langsung. Biar nggak bingung ya teman-temannya. Oke, setelah itu klik yang ini, yang paling atas ini. Nah, setelah muncul ini kita klik saja start download. Nah, ini loading ya, sebentar, sabar ya teman-teman. Nah, ini setelah download complete, kita buka open folder. Oke, nah ini muncul ya. Nah, ini teman-teman bisa pindahkan dulu ke hard disk teman-teman masing-masing. Entah itu taruh di mana atau di mana aja boleh. Ditaruh di software kah, di manakah gitu ya. Bikin folder baru. Ini misal nambang BTC gitu ya. Nambang BTC kita taruh, kita paste di sini. Oke. Setelah kita menonaktifkan tadi kan kita sudah selesai, barulah kita menginstal software tersebut. Oke, kita install run administrator ya, klik kanan dulu baru run administrator. Setelah itu kita klik yes, akan muncul seperti ini. Bang, mulailah dari nol bang, saya kurang paham bang. Oke, siap. Ini saya mulai dari nol lagi ya teman-temannya. Ini cara installnya mudah banget kan, saya sudah bilang teman-teman ya, mudah banget kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman memang awam sekali tentang cara menginstal menginstal software atau apa. Oke, setelah itu ini selesai, kita ini centang ya, jangan lupa dicentang run NiceHash Miner dicentang. Setelah itu kita klik finish. Oke, setelah klik finish kita minimize dulu semuanya. Nah,
Di sini ada syarat dan ketentuan, kita langsung I accept aja. Dan untuk ini kita I accept aja, dan ini kita pilih English karena nggak ada yang Indonesia, kita langsung next saja. Nah, setelah itu kita klik login saja. Oke, teman-teman. Setelah kita mengklik login, nah seperti ini. Nah, ini kita masukin tadi tuh yang sudah kita buat. Nah, ini kita bisa silang dulu. Kita close aja, kita balikin lagi ke balikin lagi. Nah, ini seperti tadi. Nah, ini kan akun kita nih tadi ya. Ini namanya yang baru kita buat ya tadi ya. Nah, ini kita copy email, kita masukin lah biar cepat aja saya copy. Nah, saya copy ini, kita masukin di sini email kita, password kita yang udah kita buat tadi. Nah, ini benar-benar saya mengajarkan dari awal hingga akhir ya teman-teman. Teman-teman perhatikan supaya teman-teman paham ya, jangan di skip-skip supaya teman-teman berhasil juga ya. Setelah selesai masukin email dan password, kita login di sini. Oke, login. Oke, kita login ya. Oke, sukses masuknya. Oke, setelah kita sukses, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini akan muncul ini ya teman-temannya, downloading miner binaries. Nah, ini kita biarkan nih, ini memang mendownload data yang dia perlukan. Dan juga dia udah otomatis mendownload plugin yang cocok dengan laptop atau PC kita, gitu-gitu teman-teman ya. Juga banyak tanya nih kemarin. Nah, insya Allah kalau memang ada yang error berarti device Agan itu memang betul-betul tidak support ya. Seperti contohnya kebanyakan masalah yang komen di video saya yang sebelumnya, cara menambang Bitcoin itu banyak yang tanya nih, banyak juga yang error di bagian VGA karena memang betul di VGA yang dia pakai itu seri VGA seri 900 ya. 900-an ke bawah lah. Itu tidak support untuk mining ya memang. Makanya error di bagian VGA-nya. Untuk CPU-nya bisa. Biasanya kalau nggak salah i3 itu bisa. Kalau nggak salah ya, i3, i5 ke atas tuh bisa. Nah, sampai di spek yang paling tinggi tuh mantep. Nah, Bang, maksudnya spek tinggi itu gimana, Bang? Nah, spek tinggi itu maksudnya kita menambang nih semakin canggih perangkat yang kita punya, maka kita semakin cepat untuk menambangnya dan semakin besar pendapatan yang kita punya, yang kita dapatkan nanti ya. Nah, nanti kan kita punya yang namanya hash power, hash rate itu namanya hash power, kekuatan, kecepatan menambang dari perangkat yang kita punya, yaitu contohnya VGA. Semakin tinggi spek yang teman-teman punya, semakin cepat untuk menambang. Nah, ibaratkan kalau di kehidupan nyata ya seperti itu, seperti misal nih pertambangan di Papua nih, alatnya itu canggih udah, nah otomatis dia tuh cepat kan menambang emasnya gitu. Nah, ini juga sama seperti itu. Nah, apabila laptop atau PC teman-teman speknya tinggi atau canggih ya begitu, semakin cepat juga lah teman-teman menambang emas tersebut. Nah, begitu teman-teman, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, sabar ya teman-teman karena ini lagi download pluginnya. Mungkin internet saya mungkin agak lelet ya. Sabar ya, mohon bersabar. Oke. Nah, Bang juga ini oke, sudah selesai. Fail to start mining. Oke. Nah, ini udah berhasil nih. Nah, sebelumnya kita close dulu, jangan keburu ya, close dulu. Nah, Bang, ada yang tanya juga. Soalnya saya pernah lihat di komentar, karena saking banyaknya saya sangat senang sekali, antusiasnya teman-teman sangat begitu besar dan sangat tertarik sekali. Memang betul ya, karena ini adalah aset masa depan kita, dan juga BTC sekarang lagi viral, dan juga memang BTC sekarang lagi to the moon. Apa tuh to the moon, Bang? Sekarang harganya selangit ya teman-teman. Satu BTC sudah tembus 800 juta. Bayangkan dulu teman-teman, apabila kita sudah punya BTC dari dulu, dari saya kalau nggak salah waktu SMP dulu tuh BTC harganya 50 juta atau 150 juta gitu, lupa saya. Dan sekarang saya sudah tahun 2021 sekarang, dulu kalau nggak salah tahun berapa ya, lupa saya. Sekarang harganya sudah selangit nih, 817 jutaan lah gitu.
Nah, itu diperkirakan akan masuk tembus 1 miliar begitu ya teman-teman. Bayangkan teman-teman ya. Makanya kita harus belajar ya teman-teman, semakin canggih apa dunia teknologi ini kita harus memahaminya betul. Nah, ini saya lihat lagi di channel saya itu kalau nggak salah ada yang tanya nih, Bang, apakah boleh Bang? Saya pinginnya antivirusnya tuh sambil hidup Bang gitu. Nah, mungkin karena takut ya, takut berbahaya atau gimana. Oke. Nah, ini ya memang disarankan juga buat di NetHash-nya bisa sambil menghidupkan ini. Nah, setelah saya baca itu kita pergi lagi ke ini, klik. Nah, setelah itu kita kan ini pertamanya seperti ini nih. Nah, teman-teman klik lagi nih. Nah, setelah itu teman-teman klik manage setting ini, manage setting. Teman-teman klik saja manage setting ini. Di menu ini ya, virus and threat protection setting ya. Nah, setelah masuk ke tampilan ini, teman-teman geser aja ke bawah sampai ketemu yang namanya exclusion. Nah, teman-teman klik add or remove exclusion. Nah, ini kan saya sudah masukin nih, saya remove lagi aja ya biar teman-teman paham ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya ini kan soalnya saya udah isi, ini saya hapus ya biar teman-teman tahu ini. Cara mencari file lokasinya ini gimana, Bang? Nah, ini klik kanan terus open file location. Nah, setelah muncul ini file location-nya di sini, teman-teman klik aja di atas sini ya, di atas ini nih. Klik supaya bisa di-copy file lokasinya. Nah, ini copy teman-teman ya. Setelah di-copy, balik lagi ke antivirus tadi. Nah, ini ke exclusion tadi. Nah, klik add and exclusion dan pilih yang folder ya, teman-teman. Klik yang folder. Nah, terus pastekan saja di atas sini. Nah, ini teman-teman ya. Pastekan di pencarian sini, ini hapus. Nah, ini kan pastekan tadi, ini kan file NetHash Miner, kita enter. Nah, setelah kita enter, kita masuk ke dari file folder dari NetHash tadi. Nah, kita select folder tuh. Nah, udah selesai kan, udah muncul kayak gini. Nah, udah aman nih teman-teman nih. Baru teman-teman bisa turn on-kannya lagi antivirus teman-teman. Nah, ini sudah on lagi ya, real time protection-nya, antivirusnya udah on. Nah, karena memang di webnya diwajibkan begitu teman-teman, supaya bisa kita bisa mengaktifkannya lagi antivirusnya. Ini antivirusnya sudah aktif lagi ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman di video part 2 ini. Oke, setelah itu kita balik lagi ke application kita yang namanya NetHash Miner. Kita klik lagi aja. Nah, kita masuk sini ya. Ini saya wajibkan teman-teman tonton sampai selesai supaya teman-teman tidak ada yang ketinggalan caranya, karena mungkin kalau ada yang ketinggalan mungkin bisa error ya teman-teman ya. Nah, setelah sampai di menu tampilan seperti ini, kita pergi ke setting. Nah, mungkin ada yang belum dimasukin walletnya. Kadang ini sudah otomatis ya teman-teman masuk karena kita sudah login dengan akun yang kita buat tadi. Nah, ini kita cocokkan nih 3D. Nah, ini 3D ERTB XGC ini sama ya. Tuh, betul sama ya. Kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa klik copy aja di sini, terus pergi ke wallet sini, di softwarenya bisa pastekan lagi aja. Nah, gimana Bang cara lihat alamat wallet BTC kita di NetHash ini? Nah, ini kan gini ya tampilannya awalnya ya. Klik aja nih mining di sini. Nah, setelah klik ini ada tulisan mining address ya. Teman-teman klik aja mining address. Nah, lalu copy, lalu pastekan saja di sini, cocokkan bahwa ini pasti sama karena ini adalah akun teman-teman semua. Ini loginnya juga pakai akun yang tadi kita buat. Oke. Bang, saya mau ngubah nama worker, nanti saya akan kasih tahu. Nah, ini tidak usah di setting lagi, ini adalah bawaan ya. Nah, yang kita harus setting itu untuk update ini dan plugin ini perlu karena nanti kalau ada pembaruan dia otomatis update supaya yang kita tambang tuh semakin banyak dan semakin baru ya, tidak ketinggalan tambangnya. Oke, setelah itu kita pergi ke advance. Advance ini menurut saya sih tidak ada yang diganti-ganti, ini bawaannya jangan diganti-ganti lagi. Oke, about ini tidak penting. Nah, udah. Setelah itu, setelah habis dari setting ini, kita pergi ke plugin. Nah, plugin. Nah, ini plugin. Nah, sebelum kita benchmark ini kan kita harus benchmark dulu nih, ada pending 8 nih. Sebenarnya kita harus update dulu. Nah, update-nya gimana, Bang? Nah, update-nya ini kita yang ada tulisan update kita update. Nah, kita nggak boleh ngeklik install ini asal install.
Karena kenapa? Karena satu, ini kenapa nggak terinstall tersendiri? Karena ini tidak support dengan laptop kita. Nah, begitu. Yang support ini adalah sudah ini ya, yang sudah diinstalkan oleh si software NAS-nya. Itu berarti udah yang support untuk laptop kita. Oke, setelah ini kan otomatis ya seperti ini sudah ada tulisan update, kita update saja. Nah, ini accept, kita update, accept, kita update, accept, kita update, accept. Nah, oke. Nah, yang ada tulisan install. Nah, ini apa ini? Oh, ini. Nah, teman-teman jangan khawatir, ada tulisan itu nggak usah khawatir lagi karena udah kita ini ya, udah kita allow semua. Nah, ini aman semua ya. Apa ini? Oh, next phase action. Allow. Kita allow aja. Ini kalau ada action seperti ini kita tinggal tulis allow ya, allow dulu karena ini bukan berbahaya. Ketika ada notifikasi itu tadi, kita pergi ke ini ya, ikutin ya langkah saya. Kalau ada yang berkaitan dengan NAS miner, kita tuh ketik aja allow, ini jangan diblokir ya, karena ini bukan virus ya, tapi sama si Windows Defender kita dikira virus ya betul. Oke, setelah selesai kita balik lagi. Nah, ini setelah kita update sampai ini ada installed. Nah, ini kalau yang ini memang nggak bisa ya teman-teman ya. Yang tulisan update ini tapi ada tulisan not compatible with your hardware, itu memang nggak bisa ya teman-teman. Nah, setelah selesai yang install ini jangan diklik install karena itu tidak support untuk tidak direkomendasikan untuk laptop kita. Oke, ini ada pemberitahuan more info bahwa terinstall semua. Oke, kita bisa remove lagi. Nah, setelah itu kita bisa start benchmark. Nah, untuk teman-teman yang mau menggunakan CPU-nya juga, teman-teman bisa enable all. Nah, tapi saya tidak menyarankan menggunakan CPU-nya juga. Karena kenapa? Ya mungkin kalau yang menggunakan PC boleh-boleh saja. Karena di PC itu mungkin teman-teman udah pakai PC gaming atau PC spek dewa, spek tinggi gitu. Ada water cooling, ada kipasnya mantep, bisa bikin mendidihkan. Segala kerja berat kan, ini bekerja berat ya teman-teman ya. Kalau di laptop kan mungkin nggak bisa disetting kan ya, untuk kecepatan kipas mungkin untuk supaya ada water cooling kan nggak ada ya laptop yang ada water cooling kalau nggak salah. Cuma mungkin kalau yang laptop gaming tuh ada settingan mode cooler boost. Nah, kebetulan di laptop saya ada settingan mode cooler boost karena laptop saya laptop gaming yaitu MSI GL65 9SFK dengan speknya ini Intel Core i7 generasi 39, terus VGA-nya MSI GeForce RTX 2070. Nah, saya juga nggak pakai CPU karena kenapa? CPU ini di laptop saya bisa sampai mencapai suhu 90-an derajat ya. Itu sangat tidak stabil. Meskipun saya sudah menggunakan cooler boost, dia itu tetap panas. Terlalu panas saya bahaya. Karena saya menambang itu kadang ya saya akan menambangnya full 24 jam ya teman-teman ya. Biar pendapatan saya tuh makin terasa. Oke. Nah, setelah itu di sini saya hanya mengenablekan yang VGA-nya saya. Apabila teman-teman tetap mau menggunakan prosesor teman-teman silahkan ya, nggak apa-apa, saya nggak melarang. Emang penghasilan kita semakin bertambah karena kita menggunakan dua perangkat, CPU dan VGA kita. Ya, semakin banyak pendapat kita. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman emang mau pakai aja, enable aja, tinggal enable all ini ya teman-teman. Nah, ini saya enablekan ini. Setelah gitu saya pergi ke ini lagi ke benchmark. Kita start benchmark. Nah, ini klik aja start benchmark ini ya. Start benchmark, klik. Nah, ini kan ada ini ya teman-teman, kita bisa klik di panah kanan itu. Nah, ini kan masih pending. Kita tunggu saja ya teman-teman benchmarknya. Nah, kita tunggu dia lagi benchmark. Oh iya, saya ingatkan. Nah, ini saya untuk settingan baterai ini kan saya menggunakan laptop gaming ya teman-teman ya. Saya sarankan ketika untuk menambang jangan di ultimate performance ya. Jadi caranya supaya power saving itu maksudnya di balance. Nah, ini kan itu caranya pergi ke power and sleep setting, additional power setting, dan kita balance saja recommended. Performanya kita balance saja, disamakan. Jangan kita high end performance, jangan.
karena itu bisa menimbulkan suhu yang sangat panas. Menurut saya standar. Karena saya nanti kan juga miningnya seharian 24 jam juga gitu kan. Jadi saya juga dapat banyak pendapatan juga. Nggak mau berlebihan juga saya. Oke, kalau teman-teman pengen high end ya tambah cepat juga menambangnya, bisa ultimate performance. Kalau emang yang teman-teman mau ya, bisa klik ultimate performance ini di power option battery ini. Ini saya menggunakan laptop ya. Untuk PC mungkin sama atau beda, saya kurang tahu. Nah, oke, setelah itu kita bisa silang lagi, close. Nah, udah di close, udah ganti ke mode standar atau power saving atau balance. Ini saya sambil charge ya, memang betul harus sambil charge supaya mantap. Nah, ini karena saya laptop gaming pakai MSI, saya bisa setting di mode performance di sininya nggak apa-apa. Turbo. Terus di sini kita ganti ke cooler boost karena di laptop saya ada cooler boost. Nah, apply. Balik lagi performance. Nah, ini kita fan speednya cooler boost. Dia tuh bisa mendinginkan sangat dengan kipas yang cepat. Kalau yang laptop gaming itu ya ada settingannya. Apabila teman-teman nggak pakai laptop gaming mungkin nggak ada settingan ini ya, mungkin ya. Karena saya ada, saya setting dulu. Nah, ini saya sudah setting. Nah, itu kipasnya sangat bunyi keras ya, mungkin nggak kedengaran juga di mic saya mungkin. Nah, ini kecepatan kipas saya bisa dilihat 6000-an ya. Oke, di sini kan kita lihat ini suhu VGA saya sudah 76 derajat. Ini masih batas aman ya teman-teman ya, karena memang wajar ketika kita bekerja beban berat, ini wajar suhu segini. Oke, setelah selesai ini untuk menambah performance, tapi nggak di overclocking. Maksudnya overclocking itu apa bang? Gimana? Nah, ini biasanya untuk mengoverclocking tuh teman-teman pasti menggunakan MSI Afterburner ini kan ya. Pasti tahu semua ya apa itu MSI Afterburner ya, gunanya untuk mengoverclocking, untuk mengebus lagi supaya lebih kencang performanya. Nah, karena di laptop saya ini sudah bawaan, nggak boleh di setting-setting. Saya standar aja. Mungkin kalau pakai PC yang bisa disetting hanya core clock. Oh ya, bisa di overclocking. Ini bisa di overclocking, tapi untuk power limit ini nggak bisa diganti-ganti lagi kayak seperti Voltec. Mungkin kalau kayak fan ini nggak bisa karena udah otomatis di bawah ada tombolnya kalau di laptop saya. Kalau mungkin di PC teman-teman mungkin yang pakai PC itu ada semua ini ya, bisa disetting semua. Menurut saya sih kalau bisa disetting suhunya itu jangan sampai 80 ya, minimal ya 70, 60, 50 tuh aman ya teman-teman. Untuk digunakan menambang 24 jam. Nah, ini yang namanya buat overclocking. Saya sarankan jangan di overclocking, settingnya di sini ya teman-teman, pastinya teman-teman itu. Karena saya nggak mau setting-setting, saya close aja. Ini tunggu benchmark ya. Mungkin saya yakinkan kalau teman-teman mengikuti cara saya dari awal hingga akhir, insya Allah tidak akan ada yang namanya error ya. Teman-teman bisa pastikan. Lihat, insya Allah ya teman-teman ya. Asal teman-teman nggak skip ini video saya supaya teman-teman tidak ada yang error nanti. Oke, ini tinggal satu lagi benchmarknya. Nah, oke. Nanti setelah saya berhasil mining, nanti saya akan buka nih komen-komentar tadi saya baca, nanti saya jelaskan langsung di situ ya teman-teman. Nah, habis itu teman-teman nanti itu juga bisa ini ya, bisa monitor di aplikasi Nexthash teman-teman. Monitornya bisa lihat ini nanti, kan ini lagi benchmark nih. Nah, nanti ini akan berubah benchmark karena saya ini loginnya menggunakan akun pertama saya yang ini, projectku ini ya, ini akun pertama saya nggak mau logout lagi. Teman-teman cuma tinggal login aja menggunakan akun yang teman buat ya, di situ login aja seperti biasa. Nanti teman-teman bisa lihat pantau di sini lagi mining kah atau di apa. Mungkin saya bisa logout dulu ya mungkin ya. Ini kan biar paham betul lah gitu ya buat teman-teman semua ini ya, buat para subscriber supaya paham ya teman-teman ya. Gak apa-apa saya logout dulu akun saya yang pertama, ini akun karena akun pertama ya. Nah,
setelah teman-teman ini kan sudah mulai menambang nih ya teman-teman, setelah benchmark tuh dia otomatis menambang seperti ini. Nah, di device, nah teman-teman bisa lihat statusnya mining, berarti udah menambang. Nah, untuk cara melihatnya bagaimana Bang? Ada pertanyaan juga di komentar YouTube saya. Bang, kalau spek ini itu satu harinya bisa dapat berapa Bang? Nah, karena dari banyaknya device ya, saya nggak mencoba satu-satu semua device ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat aja di device ini, menu device. Di device ini kan sudah ada nih yang namanya current profitability, yaitu adalah keuntungan dalam satu hari. Nah, setelah kita lihat di sini katanya tertulis 5,12 USD dalam sehari kita bisa mendapatkan segitu. Nah, begitu teman-teman. Ini nanti juga kadang berubah sesuai dengan harga Bitcoin dan juga harga kurs dolar ya sekarang. Lumayan teman-temannya, satu hari 5,12 USD. Sekarang itu kalau teman-teman pengen tahu harga USD to IDR, ini tadi katanya berapa ya, 5,7 lah gitu ya, 5,07 ya, dapat 71.537 dalam satu hari ya teman-teman. Bayangkan satu hari ya, seharian tapi 24 jam ya ini teman-teman ya. Nah, ini kan berubah-ubah, ini kan kita nambah terus ya teman-teman. Nah, semakin cepat speknya nggak segini ya, mungkin kalau teman-teman pakai 567 VGA makin banyak, mungkin bisa $20 dalam satu hari, mungkin bisa $50, tergantung spek apa yang teman-teman pakai. Ini beda-beda ya teman-teman ya. Nggak, Bang, punya saya kok beda Bang, punya abang $5 nih, nah saya kok $4 Bang. Ya itu tergantung spek yang kita pakai masing-masing. Mungkin kalau sama speknya bisa sama dengan saya penghasilannya, begitu ya teman-teman ya. Nah, semakin canggih spek teman-teman, semakin banyak mining yang kita dapatkan. Nah, di sini kan kita lihat hash rate yang kita dapat, ini adalah hash rate power, kecepatan yang kita dapat yaitu 34,83 MHz. Nah, itu lumayan ya teman-teman ya. Nah, ini saya device-nya menggunakan RTX 2070 ini, bisa lihat. Ini nggak bisa di ini ya, susah nih ya. Sudah berjalan terus. Nah, ini RTX 2070, temperaturnya bisa dilihat 77 derajat Celcius ya, smart. Lumayan lah segitu. Oke, lanjut. Apabila error di sini juga ada pertanyaan, Bang, punya saya error Bang, gimana nih Bang bagian VGA-nya Bang? Nah, itu saya pastikan sudah tidak support ya teman-teman, karena saya yakinkan apabila sudah tidak ada error berarti VGA teman-teman support. Ketika VGA teman-teman tidak support, teman-teman bisa menggunakan CPU teman-teman, maksudnya prosesor teman-teman bisa digunakan apabila teman-teman ingin menambang ya. Jika tidak mau ya tidak usah nambang ya teman-teman ya. Nah, saya sudah bilang tadi untuk seri VGA 900-an ke bawah itu memang sudah tidak bisa. Yang bisa itu kalau nggak salah seri 10.000-an ke atas ya teman-teman ya. Itu bisa, insya Allah bisa untuk menambang. Oke, ini kan sudah mining. Nah, kita coba nih pantau lewat aplikasi NiceHash ya. Ini di HP saya ya, ini saya lihatkan, login kan. Wah, iya. Nah, ini saya loginkan dulu ya. Ini kan akun yang kita buat tadi ya. Ini saya cocokkan saja biar teman-teman paham. Nah, ini memverifikasi bahwa Anda bukan robot. Ini loading ya teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal pilih aja nih. Kalau ada seperti ini, kita pilih aja gunung atau bukit. Nah, kita pilih gunung atau bukit di sini ya. Oke, berhasil. Nah, ini saya nggak mau simpan, tidak sekarang. Teman-teman kalau mau simpan akunnya silahkan supaya tidak mengetik lagi. Nah, ini bisa pilih-pilih juga, kan sudah disetting tadi itu. Nah, ini nggak usah disetting lagi, kita langsung aja klik continue. Nah, untuk mau menggunakan fingerprint, teman-teman bisa aktifkan. Apabila mau menggunakan passcode, teman-teman bisa aktifkan. Karena saya nggak mau menggunakan, saya klik continue langsung. Nah, ini lagi nambang nih teman-teman nih sekarang nih. Nah, ini worker bekerja, ini mining. Nah, ini lagi mining ya teman-teman. Nah, tuh lihat mining. Suhunya
ini 73 derajat Celcius. Nah ini ya mungkin masih loading ya, ini akan akurat ya pasti ya teman-teman. Nah ini bisa monitor, yang aktif itu adalah satu VGA. Nah ini yang aktif ini algoritmanya Octopus, satu alat device-nya yaitu VGA saya aktif. Nah ini aktif MSI GeForce RTX 2070. Untuk prosesor memang saya tidak aktifkan, betul ya, di sini saya tidak aktifkan. Nah ya, bentar saya cek di sini ya. Oh iya betul. Nah ini saya memang tidak aktifkan ya, betul. Nah oke, ini teman-teman bisa memonitor nih di sini ya, bisa monitor. Nah ini Bang, untuk melihat saldo yang sudah kita dapat tuh gimana Bang? Nah ini di dalam unpaid mining balance ini adalah saldo yang sudah kita tambang, kita dapat segini. Nah nanti Bang, withdrawnya gimana Bang, supaya otomatis masuk ke wallet kita. Nah cara supaya masuk ke wallet kita itu gini ya, saya lihat di webnya lagi. Nah ini sudah dapat 19. Ini kalau di aplikasi masih agak ini ya, nggak terlalu sinkron, mungkin 2 menit 3 menit baru sinkron lagi, sama seperti di web. Kalau yang aktual kita langsung buka webnya aja. Nah ini unpaid mining balance nih ya, ini adalah saldo yang berhasil kita tambang. Nah ini minimum withdrawnya itu berapa? Nah ini ada informasinya. Nah minimum withdraw itu yaitu 0,00001 di 4 angka di belakang koma nolnya ya, baru 1. Nah ini 1 2 3 4. Nah ini kan 1 2 3 4. Nah ini ya, emang begini ya teman-teman, dia otomatis nambang sendiri di sini. Nah dia nambang emang ini berganti-ganti terus sesuai apa yang dia pengen tambang, begitu ya teman-teman. Nah ini dia otomatis membuka sendiri ya. Oke, saya minimis lagi. Kalau ada seperti itu tinggal minimis ya teman-teman ya, tidak usah khawatir. Nah di sini Bang, minimal withdrawnya berapa Bang? Nah ini ada pertanyaan di sini banyak. Nah ini nanti kalau saldonya teman-teman semua sudah sekitar 0,00001. Nah di sini 1. Ini saya zoom. Nah ini 1. Nanti baru teman-teman bisa mendapatkan pembayaran setelah next payout dari jam ini, 1 jam 44 menit 44 detik. Nah teman-teman tunggu tuh sekitar segitu. Next payoutnya itu kurang, harus menunggu 1 jam 44 menit lagi ya, baru nanti masuk ke BTC. Bentar ya. Nah nanti baru masuk ke BTC wallet balance ini, nanti bertambah teman-teman. Nah tergantung juga. Nah nanti bertambah di sini kan, beda-beda tuh saldonya karena kita beda perangkat ya, begitu teman-teman. Nanti bertambah begitu teman-teman di situ. Nah ini Bang, apakah hilang kalau misalnya kita berhenti mining? Nah, jawabannya tidak. Itu saldonya akan tersimpan di unpaid mining balance. Unpaid nih belum terbayarkan ya, saldo hasil tambang yang belum terbayarkan berapa. Nanti meskipun agan mau stop nih, nggak mau seharian nambangnya, cuma 4 jam aja, tapi belum nyampe minimum withdraw. Di sini kan harus 1 ya, biar bisa nyampe minimum withdraw. Nah agan ini mau berhenti, nggak mau seharian, bisa di stop aja, saldonya nanti tersimpan. Nah nanti agan mau nambang lagi setelah mungkin habis pulang kantor, pulang kerja atau apalah, nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi ya dengan cara balik lagi ke softwarenya, buka lagi tadi ke dashboard. Nah ini klik start lagi, ada tanda kayak start itu ya, ini kan lagi mining nih saya. Nah begitu teman-teman, sampai sini paham ya teman-teman ya. Dan kegunaan aplikasi di Nexthash ini, saya kan menggunakan di Android. Oke, paham ya. Saya minimize. Nah apa ya lagi yang saya lihat di komentar YouTube saya, di video saya sebelumnya itu banyak orang tanya itu apa lagi ya. Nah oh iya, dia tuh ada yang tanya gini, nah ini katanya nih aktual profitability-nya dalam 1 hari 24 jam ini bisa dapat 1 hari itu 72.000. Lumayan kan 72.000. Nah apabila teman-teman nambang 1 hari full dan kalikan 30, berapa tuh? Nah berapa tuh nih? Nah teman-teman bisa lihat 72.000 kali 30 hari. Nah dapat 2.160.000. Lumayan kan? Nah cara ngitungnya begitu teman-teman. Nah oke, paham ya, betul ya sekarang sampai sini paham.
Nah, menurut saya sih ini sudah terjawab semua ya di video yang sebelumnya. Nah, untuk mengubah worker name ini juga bisa. Teman-teman bisa ubah laptop MSI atau apalah nama teman-teman tersebut. Nah, saat lagi nambang jangan diubah ya ini ya teman-teman namanya. Nah, sebelum nambang teman-teman kalau mau diubah namanya nggak apa-apa. Kalau nggak mau diganti namanya juga nggak apa-apa. Ini cuma nama pekerjaannya apa gitu. Kayak MSI atau apalah terserah gitu ya. Nggak wajib diganti juga nggak apa-apa ini ya. Ini seperti ini dibiarkan nggak apa-apa. Oke, saya rasa paham sampai di sini. Nah, ini unpaid balance ini memang lagi maintenance, memang nggak ada di sini, lagi perbaikan juga. Unpaid balance itu kan saldo yang belum terbayarkan tuh, lagi mining kita dapat berapa. Nah, di sini nggak muncul. Tapi di web tuh muncul ya, teman-teman, unpaid balance. Nah, ini udah nambah. Karena memang lagi maintenance ya, lagi perbaikan. Saya lihat di NestHash-nya itu. Oke. Setelah itu apa lagi nih? Masalah wallet, masalah apa lagi ya? Nah, ini bisa kita lihat di worker 1. Nah, ini kan Intelnya saya matikan, nggak saya menggunakan CPU saya menggunakan VGA. Ini bisa lihat temperaturnya. Nah, ini kalau bisa di ruangan ber-AC, mungkin teman-teman ber-AC ruangannya ini mungkin suhunya bisa turun begitu ya teman-teman. Ini sangat di rumah saya lagi panas ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke wallet. Nah, Bang gimana cara withdraw? Nah, minimal withdraw itu agar bisa dicairkan ke Indodex itu ya. Indodex namanya. Saya sarankan di sini karena di sini nanti kita bisa trading lagi Bitcoinnya menjadi uang yang lebih banyak lagi begitu ya teman-teman. Ini Indodex sudah resmi, perusahaannya sudah ada di PT Indodex ya, nama perusahaannya. Pusatnya di Jakarta Pusat, ada di Bali, dan ada di mana lagi satunya saya lupa. Ini untuk cara bikin akun Indodexnya, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya di YouTube channel saya. Teman-teman cari aja di situ ada tutorial cara membuat akun Indodex. Nah, ini masih gangguan nih, saya refresh lagi. Nah, ini lagi mining ya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini lagi jalan, ini teman-teman nggak usah kaget, wah apa ini bang kok muncul ini. Nah, ini adalah lagi proses nambang begitu ya teman-teman. Oke, setelah itu lah ini akan akun saya sudah masuk. Ini teman-teman bisa lihat di wallet. Nah, nanti cara bikinnya bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Nah, nanti ini bang apakah harus pakai Indodax, pakai Binance atau pakai CryptoCap? Bisa, mau pakai wallet BTC apapun untuk mencairkannya bisa kan ya. Ini saya hanya contoh saja, saya menggunakan Indodex bisa. Nah, udah saya jawab, sudah paham. Nah, nanti gimana bang cara withdrawnya kalau di Indodex ya gini, klik depo atau withdraw. Nah, setelah itu kita copy alamat BTC kita pastekan saja di withdraw sini nanti. Nah, withdraw. Nah, minimum withdrawnya itu sekitar ini ya. Nanti kan kalau kita dapat pembayaran dari NestHash-nya di sini nanti muncul nih saldo tersedianya berapa. Di sini ya, total asetnya kita. Nanti ini kan ini minimum withdraw ini sampai saldo kita itu sekitar 0,001. 1 di sini ya. Ini 0,001. Paham ya, teman-teman ya? Nah, kan biasanya kan 0,000 baru 1. Nah, itu di sini harus 1. 0,001 ya. Nah, berapa tuh 0,001? Kita coba lihat. BTC to USD. Nah, ini kan 0,001 sekitar 49,54 dolar ya. 001 ya segitu. Habis itu USD to IDR. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa dapat sekitar 699.000. Itu minimum withdrawnya segitu ya. Yang kita dapat ini juga bisa beda tergantung uang dolar ke IDR sekarang berapa ya. Nah, untuk minimum withdraw sudah paham ya. Minimum withdrawnya untuk bisa cairkan ke akun Indodax atau ke wallet yang lain itu kita harus sampai mencapai minimum saldo yang kita punya di NestHash itu sekitar 0,001 ya. Di sini 1.
saham ya teman-teman ya. Nanti baru kita bisa bisa cairkan saldo yang kita punya di Nexthash ke Indodex maupun ke Binance maupun ke wallet yang lainnya, sehingga kita bisa cairkan ke rupiah. Itulah caranya sampai kita cair ya. Nanti saya akan videokan juga apabila saya sudah mencapai saldo minimum ya. Nanti saya akan videokan juga untuk di next video ya mungkin. Oke, ini saya akan zoom out dulu. Nah, ini katanya sehari bisa dapat 69.000 ya. Berubah-ubah tergantung kurs dolar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat karena kita udah mengganti ke format IDR, nanti otomatis di sini pendapatan teman langsung dikonfirmasi ke rupiah. Nah, ini masih dapat segini ya teman-teman karena baru nambang. Nah, oke. Begitu caranya. Apalagi yang kayak ditanyakan sama teman-teman ini, saya lupa di kolom komentar itu. Apalagi ya? Saya rasa sudah saya jawab semua ya. Error-errornya, plugin-pluginnya, apa yang harus di-install ya. Apalagi? Oke. Mungkin segitu dulu ya tutorial dari saya. Mungkin saya minta bantuannya buat teman-teman ya, minta bantuannya jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya saya selalu buat bikin video selalu semangat bikin video bermanfaat lainnya buat teman-teman semua, tentang teknologi, tentang Bitcoin atau tentang apa lagi yang bisa menghasilkan uang yang terpercaya. Saya minta bantuannya kepada teman-teman semua untuk subscribe channel Wahyu GTS ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke sosial media teman-teman semua seperti di Facebook supaya bermanfaat untuk semua orang. Oke, saya rasa ini udah terjawab. Oh iya, satu lagi yang saya akan pikirkan ya teman-teman ya. Ini saya stop dulu ya menambangnya ya. Stop. Ini stop. Nah, oh iya, Bang, cara stopnya gimana, Bang? Ada tanya juga. Ya, tinggal klik ini ya, stop. Ini otomatis dia akan keluar semua ya. Nah, teman-teman bisa klik close juga. Udah, gitu aja. Baru bisa dimatikan ya laptopnya, teman-teman. Nah, terus oh iya, cara ngitung listriknya gimana, Bang? Nah, ini saya akan kasih tahu. Nah, karena saya hitung-hitung di laptop saya ketika saya menambang itu membutuhkan sekitar 180 watt. 180 watt ya dalam saat menghidupkan ini. Nah, kita kalikan 24 jam. Oh iya, Bang, sebelumnya untuk mengetahui watt yang kita pakai itu berapa, Bang? Nah, teman-teman tuh pakai yang namanya alat watt meter. Bisa beli di toko listrik ya, toko manapun ada di daerah kalian masing-masing. Nanti teman-teman tinggal masukin saja chargernya atau power supply-nya, kabel power supply-nya sama, atau kalau yang menggunakan laptop kabel chargernya ke watt meternya. Nanti akan terdeteksi laptop teman-teman tuh butuh berapa watt. Nah, karena saya sudah tahu, saya hitung-hitung di laptop saya ini butuhnya 180 watt. Kalikan 24 jam sama dengan 4.320 kita bagi 1.000. Nah, kita membutuhkan sekitar 4,32 watt. 4,32 kWh. Nah, kWh ya kalau di listrik itu ya. Kan satuannya kalau di listrik tuh hitungannya kWh. Nah, setelah saya baca-baca di Google, 1 kWh itu harganya kalau di Indonesia ini 1 kWh itu sekitar 1.500 saya bulatkan saja. Berarti 4,32 kalikan kalikan berapa ya? Kalikan 1.500 ya, kan per kWh-nya itu 1.500. Nah, ini sama dengan 6.480. Nah, kita kalikan saja dalam 30 hari, misal kita full 24 jam dalam waktu 30 hari. Nah, ini terserah teman-teman semua. Mau menambang full 1 hari atau menambang 4 jam saja dalam 1 hari atau berapa jam terserah. Nah, kan pendapatannya beda-bedanya dari situ ya teman-teman. Menurut saya sih nambang ya full 1 hari biar pendapatannya full juga. Karena dalam pembayaran itu setiap 4 jam sekali kita dibayar ya teman-teman. Asal mencapai minimum withdraw.
tergantung speknya. Kalau speknya tinggi mungkin bisa melebihi dari minimum withdraw dalam satu kali pembayaran. Nah, dalam satu hari ini ada 6 kali pembayaran. Karena 24 jam bagi berapa ya? Bagi 4. Nah, karena 4 jam sekali kita dibayar berarti 6. Berarti 6 kali pembayaran masuk ke akun NiceHash kita. Nah, ini kita kalikan 30. Saya mau coba kalikan 1 bulan ya saat menambang. Nah, ini habiskan biaya listrik sebesar 194.400. Nah, sedangkan kita lihat di web NiceHash tadi tuh kalau nggak salah ya, kita mini rata-rata kayaknya dapat 70 tadi ya, 1 hari ya di laptop saya. Ini karena saya sudah stop ya. Itu katanya rata-rata dapat 70.000. Nah, dapat 70, kita coba hitung ya. Saya tuh 24 jam dapat 70.000 dalam 1 hari ya. Nah, ini saya kalikan 30 hari. Nah, itu saya dapat 2.100.000. Nah, ini caranya gampang. Teman-teman tinggal codingnya aja. 2.100.000 dikurangi 194.400. Berarti berapa nih? Sekitar 1.105.600. Ini adalah biaya keuntungan bersih kita yang kita dapatkan dalam 1 bulan full menambang ya, 24 jam. Terus Bang, oh iya, untuk koneksi internet gimana Bang? Koneksi internet tidak perlu yang cepat. Ini meskipun lelet juga bisa ya teman-teman. Karena kecepatan itu tergantung dari perangkat teman-teman semua. Jadi VGA, CPU-nya teman-teman speknya apa, semakin tinggi semakin cepat. Meskipun koneksi internetnya lelet nggak pengaruh ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau lebih cepat ya mungkin lebih bagus, tapi menurut saya sih tidak pengaruh, karena yang pengaruh itu adalah spek yang teman-teman punya. Misal nih per bulan teman-teman bayar wifi mungkin yang paling cepat lah, mungkin teman-teman tuh berapa ya, wifi anggap paling mahalnya 600 lah ya. My Republic itu kayaknya 600 tuh karena cepat ya. Berapa tadi? 1 juta bentar. Itu tadi 1.500.000, 1.900.000 berapa ya? 905.600. Salah deh. 1.900.000 bentar ya. 1.905.600. Ginilah teman-teman, pokoknya gini ya, anggaplah segini ya. Tadi keuntungan bersih kita. Nah, terus kurang ini sama biaya wifi 600.000. Nah, anggap itu wifi yang paling cepat ya teman-teman, yang My Republika. Nah, biasanya kalau anak-anak gamers itu, anak-anak YouTuber makainya My Republika, yang paling cepat tuh, yang paling mahal itu kecepatannya bisa sampai 300 Mbps atau berapa, 200 Mbps gitu kayaknya. Nah, itu 600 ribuan harganya. Ya, itu keuntungan bersih dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan 1.305.060. Wow, sangat-sangat mantap ya. Ini hanya 1 perangkat penghasilan kita. Apabila teman-teman mempunyai banyak VGA disambungkan dalam 1 laptop, hitung saja teman-teman bisa dapat berapa. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Misal teman-teman punya laptop berapa nih? 5. Disambungkan ke dalam 1 akun wallet. Walletnya kita ambil di akun tersebut, tapi kita pakai wallet itu ke 5 perangkat ini dalam 1 akun. Mantap teman-teman. Kita tambah banyak pendapatannya. Oke, begitu ya cara menghitung tagihan listrik dan keuntungan bersih yang kita dapat. Oke. Lanjut, apa lagi ya? Saya rasa di YouTube ini sudah terjawab semua ya apa yang saya bahas di video part 2 ini, cara menambang Bitcoin hingga cair ke rekening kita. Oke. Nah, ini saya rasa udah ini ya. Udah jelas ya menurut saya ya. Ini kenapa engkau nggak bisa Bang? Ini kenapa VGA-nya Bang? Apakah pakai ref Bang? Ini Alfial enggak pakai ya, karena ini bukan ref gitu ya teman-teman. Oke, saya rasa ini video saya yang pertama ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa tonton dulu video saya yang pertama, saya nyambung ya teman-teman. Oke, saya minta bantuannya kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Wahyu JTS supaya saya semangat
selalu semangat untuk bikin video terbaru yang tentang Bitcoin, tentang teknologi terbaru kepada teman-teman semua, dan juga kita sama-sama tahu dan bermanfaat untuk kita semua. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan like, suka, dan bagikan komentar ya, juga bagikan juga ke sosial media teman-teman semua, terutama di Facebook ya teman-teman. Oke, saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung sampai saat ini. Dari 0 subscribe sampai 326 subscriber, saya sangat terima kasih. Begitu cepat dan view-nya membludak sampai video pertama saya ini sekitar 10.870 kali ditonton. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Oke, mungkin cukup kali ini video yang saya jelaskan mungkin sangat rinci dan sangat jelas. Mungkin masih ada yang teman tanyakan, bisa komen saja di bawah. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Fayu JTS, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sukses, salam bermanfaat untuk kita tua. Salam Bitcoin. Bye bye.